Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat malam, buenas noches bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, opung, kakek, emak, sobok, sopo, ya, dan tulang-tulang, bapak tua, bapak muda, abang, akang, lae, itu, ya. Ya semua ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Senang bertemu dengan Anda, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Nah, firman Allah yang terdapat masih dalam Amsal 19. Saya katakan ini sangat dalam. Amsal 19 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Allah. 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saya ulang. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah memperoleh hidup yang sejati. Memperoleh hidup yang sejati. Jadi kalau Anda mau memiliki hidup yang sejati, Anda harus mendengarkan firman Allah ini. Yang pertama dikatakan bahwa orang yang mau memperoleh hidup yang sejati itu, ia takut akan Tuhan. Nah, saya sudah pernah membawakan secara spesial takut akan Tuhan, di mana dalam takut akan Tuhan itu ada perlindungan, ada ketentraman yang besar, dan ada sumber kehidupan, ya. Dan itulah kalau kita mau hidup takut akan Tuhan. Tetapi saya tidak mengupas itu. Saya hanya mengupas bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu akan memperoleh hidup yang sejati, hidup yang sebenarnya. Maka ya, takut Tuhan, dalam takut akan Tuhan itu ada ketaatan, patuh, dan menurut Allah. Jadi takut akan Tuhan itu bukan bukan begitu, bukan. Takut akan Tuhan itu respect, menghormati, dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kepada Dia, karena Dia yang akan mengambil pucuk pimpinan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu patuh. Lalu menghormati, menghargai Allah yang telah memberikan nyawanya, sehingga nyawanya yang menggerakkan seluruh aktivitas kehidupannya itu dipakai untuk memuliakan Allah, menghargai Tuhan. Bukan justru napas hidup yang diberikan Allah dipakai untuk melawan Tuhan. Karena ada banyak orang-orang napas hidupnya yang diberikan oleh Tuhan dipakai untuk menghancurkan orang-orang lain. Seperti beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, 2,5 ton sabu-sabu, ya, bernilai 1,1. Lalu bulan ini Polda Metro Jaya 1,1 ton sabu-sabu dan seharga 1,6, berarti kualitasnya jauh lebih hebat. Dan yang mau saya katakan, begitu kayanya rupanya Indonesia, sehingga Indonesia menjadi incaran bagi orang-orang yang mau merusak kehidupan, yang mau merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Karena ini dari jaringan internasional Timur Tengah. Dulu kita dikenal bagaimana dari China, sekarang kita diserbu dari mana ini? Ini China ini. Jadi dari Timur Tengah. Begitu luar biasa. Terima kasih Pak Kapolda, terima kasih para Satgas Narkoba. Anda telah berjuang, ya. Orang bilang kalau Anda berhasil, Anda tidak akan dipuji. Kalau Anda mati, Anda akan dikenali. Tidak. Kami sebagai anak bangsa yang betul-betul berdoa bagi negeri ini. Tuhan, kami supaya aparat negara ini diberikan kekuatan kesehatan, diberikan berkat yang dari Tuhan secara fisik, secara rohani, sehingga Anda tetap kuat dalam menghadapi, sehingga Anda pun tidak akan terlibat di dalamnya. Ya, jadi terima kasih juga kepada Kapolri yang begitu luar biasa dalam beberapa waktu ini dalam memimpin Korps Polri ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah,
Jadi ada banyak orang tidak menghargai hidupnya, bahkan rela menghancurkan orang lain. Hidup orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya dalam kekudusan, dan dia juga akan terus merasakan kehebatan-kehebatan Allah dalam dirinya. Sehingga karena dia merasakan kehebatan-kehebatan Allah, dia hanya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah ketika dia berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, ia hidup menurut firman Allah, ya. Kemarin saya katakan orang yang tidak menuruti firman Allah itu orang-orang yang tidak akan pernah dipuaskan, ya. Dan orang-orang yang hidup menurut firman Allah itu mereka akan memiliki hidup yang berarti. Mereka tahu kemana mereka pergi, mereka tahu tujuan mereka kemana mereka pergi. Sorga, sementara mereka di bumi ini mereka memang harus bekerja, harus berupaya supaya bisa memenuhi nafkah hidupnya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hidup yang menurut firman Allah, dia akan hidup berbuah-buah. Dia hidup akan disenangi oleh masyarakat karena dia akan melakukan nilai-nilai kehidupan ini, baik secara keluarga, baik secara masyarakat, bangsa dan negara. Dan dia juga akan hidup berguna. Orang yang berguna itu bukan hanya hidup sendiri. Orang yang berguna itu adalah hidup yang dapat memberikan dampak hidupnya kepada orang lain. Mungkin dia tidak banyak uang, tetapi dia bisa memberi atau memberikan buah pikirannya, motivasi. Orang-orang yang tidak motivasi itu, yang tidak memiliki motivasi itu bisa dimotivasi sehingga mereka berada on the track. Mereka bisa melakukan yang terbaik dalam hidupnya karena mereka pada umumnya manusia itu punya kemampuan. Tapi oleh karena keraguan, kecemasan dan lain sebagainya, mereka menjadi takut. Nah, firman Allah lah yang akan menolong orang tersebut untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan firman Allah pula bagi orang-orang yang mau saya katakan tidak punya semangat dalam hidup ini, miliki firman Allah supaya engkau tahu kekuatan daripada firman Allah, kekuatan dari dia mengalir dalam hidupmu sehingga engkau menjadi orang-orang yang antusias, orang-orang yang punya semangat tinggi, orang-orang yang mau berguna bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga dan bagi dirimu sendiri. Puji nama Tuhan, dia menjauhkan diri juga. Jadi kalau orang yang menuruti firman Allah, dia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, yang mengancam kehidupannya sendiri, yang merusak kehidupannya sendiri, seperti menjual narkoba itu merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Aduh, waktu yang lalu siapakah itu bandar narkoba besar itu, si Adam, lupa ingat saya, kekayaannya sampai 12 triliun lebih. Wow! Tapi apa artinya? Oh, Alkitab berkata, walaupun engkau memiliki seluruh dunia ini, kalau jiwamu binasa nggak ada artinya. Apalagi kau merusak orang lain, menghancurkan kehidupan orang lain. Bertobat supaya engkau mempunyai arti. Kekayaan itu tidak membawa engkau ke surga. Kekayaan yang kau miliki, memang kau bisa punya jet, punya rumah mewah, punya segala-galanya, tapi itu tidak akan pernah memuaskan hatimu. Kalau engkau mau puas, datang kepada Yesus. Kalau engkau mau menikmati kehidupan, datang kepada Yesus. Tidak perlu harus merusak orang, tidak perlu harus menjadi pengedar ganja, pengedar sabu-sabu, tidak perlu. Tuhan mengajar kita untuk bisa saling menolong dengan orang lain, bukan saling menghancurkan, bukan saling merusak. Orang-orang yang menuruti firman Allah, dia akan menghargai kehidupan orang lain dan kehidupannya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah ialah ia berada dalam penjagaan Allah. Ya, kalau Anda baca dalam Ayub 1:9 sampai 10, Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, menjauhi kejahatan, dan dia hidup betul-betul baik secara sosial, masyarakat. Dia suka menolong orang. Tetapi yang paling seru itu adalah ketika dialog antara Tuhan dan setan. Tuhan berkata, dari mana kau setan? Oh, aku dari bumi. Ada apa kau ke bumi? Oh, jalan-jalan saja. Dan Tuhan bilang, kaunya itu hambaku hambaku Ayub itu.
yang begitu luar biasa. Iya sih, kamu pagari dia, kau berkati dia, kau berikan semua apa yang dia buat berhasil. Tapi coba tidak, apakah dia tetap masih setia? Dan Tuhan memberikan izin. Tapi saya yakin dan percaya Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan sudah tahu betapa kuatnya si Ayub ini, dan dia tidak akan mungkin membuat saya seperti Ayub. Kalau saya dibuat seperti Ayub, mungkin saya gagal, ya. Tapi mungkin dalam hal yang lain sudah Tuhan tahu semua bahwa kalau ini kuberikan dia akan lulus. Dan lain sebagainya. Jadi Allah memagari dia, dan tidak ada satu kekuatan yang bisa menembus dia terkecuali atas izin Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi untuk memperoleh hidup yang sejati itu, takutlah akan Tuhan, turutilah firman Allah, dan ingatlah, berlindunglah kepada Tuhan, minta penjagaan Tuhan, supaya engkau bisa menikmati seperti apa yang dikatakan firman Allah tadi, bahwa ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang yang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Haleluya. Covid begitu merajalela, tapi saya mau katakan kepada kita, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah cemas, enggak usah, ya. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, betul-betul dikapar oleh Tuhan, sama seperti Ayub ini, dikapar oleh Tuhan. Selama pagar itu diberikan oleh Tuhan kepada dia, setan pun gak bisa berkuasa, virus pun gak bisa berkuasa. Tapi ketika Tuhan izinkan itu diangkat, ya dia kena. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub, dengan telanjang aku dilahirkan, dengan telanjang aku akan pulang, kalaupun harus meninggal dunia. Tapi pada kenyataannya memang sangat panjang kalau kita mau ceritakan ini, tapi itu mungkin saat-saat khusus bagaimana kehidupan Ayub ini kita bongkar secara habis. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa hidup memperoleh hidup yang sejati itu tidak karena harta, tidak karena kekayaan, tapi mari kita seperti Ayub ini, yang betul-betul kekayaannya, semua apa yang dimilikinya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga ketika ada persoalan, walaupun dia dijauhi oleh teman-temannya, tetapi dia tetap teguh kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menambahkan menjadi 2 kali lipat dari kekayaannya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau Anda mau puas di dalam hidup ini, mari saya mau katakan, kalau Anda mau memperoleh hidup yang sejati itu, hidup yang benar-benar hidup itu, takutlah akan Tuhan, turuti firman Allah, berlindunglah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, dan biarkan kami menikmati kuasa firman. Dan malam hari ini kami juga menyerahkan presiden kami dan wakil presiden, para menteri, gubernur, dan juga wali kota, bupati, camat, RW, dan juga Tuhan Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja Ars Nasional, Tuhan berkati, gereja GP juga Tuhan berkati, gereja-gereja Tuhan, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani, di Ngarai, di Lembah, dimanapun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, biarkanlah kasih dan rahmat-Mu tetap menguasai kehidupan kami. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, kalau Anda mau memperoleh hidup yang kekal, yang abadi, yang memuaskan Anda, tidak ada jalan lain hanya pada Yesus. Dan kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, buka hatimu, dan saya akan berdoa bagi Anda, ikuti doa saya. Saya sadar saya orang berdosa, ampuni segala dosa dan kejahatanku, sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan dengan darah-Mu yang kudus. Sekarang Yesus, aku buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah penguasa dalam hidupku. Saat ini saya yakin, percaya saya sudah memperoleh hidup yang kekal itu, karena aku sudah percaya kepada-Mu. Dan terima kasih,
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Anda yang sakit, saya mau katakan kepada Anda, apapun sakit Anda yang sedang ditimpa COVID, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan menyatakan segala bukti kekuatannya ketika kita berdoa dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Dan ada banyak hal yang sudah saya saksikan bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang dalam sekarat, orang-orang yang meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kalau engkau orang yang mau didoakan, saya akan berdoa bagi Anda. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang sakit COVID, dalam nama Yesus, dengarkan, Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dalam nama Yesus, engkau angkat sakit penyakit mereka, engkau pulihkan kekuatan mereka, kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu mereka sembuh, mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, dan kanker, oh Tuhan Yesus, disembuhkan. Diabetes disembuhkan, jantung koroner, gagal ginjal disembuhkan. Di dalam nama Yesus, hamba percaya hanya Engkau yang mampu menyembuhkan mereka, yang mampu menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, bagi Anda yang tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa, tapi Anda mau lepaskan diri, saya akan berdoa bagi Anda. Taruh tanganmu di tempat yang di tangan kananmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di dada, yang mereka ingin Tuhan berubah dan hidup di dalam takut akan Tuhan, ikuti Tuhan dan berlindung kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan si jahat yang merusak hidup mereka, aku perintahkan keluar, terlepas dari segala ikatan-ikatan dosa atas hidup mereka. Kami putuskan dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan masuk dalam hatinya, Roh Kudus masuk dalam hatinya. Jadikan mereka menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian Alkitab, orang-orang yang hidup benar menjadi berguna di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna pada mulanya, tapi ketika menyerahkan diri kepada Tuhan menjadi berguna dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi Anda yang mengenai persoalan, saya mau katakan Yesus adalah ahli dalam membuat pertolongan, dan Dia yang mengundang engkau, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus yang memberikan kelegaan. Jadi kalau engkau memiliki persoalan oleh karena dosa, mari minta ampun pada Tuhan. Oleh karena engkau hidup dalam kebenaran, tapi persoalan datang seperti Ayub. Dan ingat bahwa ketika engkau dapat menyelesaikan itu, ketika Tuhan dapat menolong engkau, berarti kelasmu sudah menjadi naik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka-mereka yang sedang menghadapi persoalan kehidupan, persoalan ekonomi mereka, persoalan rumah tangga mereka, persoalan bisnis mereka, persoalan pekerjaan mereka, persoalan usaha mereka, apapun persoalan, dan nyatakan itu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sudah dinyatakan kepadamu Tuhan, Tuhan tolong mereka selesaikan itu semua sehingga mereka lega di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan kepada kita, biarlah kita senantiasa berada di dalam ibadah. Mari hadiri tempat-tempat ibadah di mana engkau di tempat ibadah yang terdekat masuki. Dan Anda juga yang mengalami apa istilahnya, pertolongan Tuhan, pembebasan Tuhan, berikan kesaksian. Orang yang sudah disembuhkan Tuhan, berikan kesaksian di kolom komentar supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman itu dalam hidupnya.
Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Dan saya mengatakan, Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Seluruh kebutuhan, segala kebutuhan. Bilang aja apa kebutuhanmu. Dan saya juga berkata, segala perkara dapat kutamu dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa melihat situasi COVID yang semakin tinggi, mari kita sama-sama taat prokes 5M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila Anda mau tidur malam hari ini, ingatlah untuk membaca firman Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya engkau memiliki kualitas tidur yang baik ketika engkau bangun dengan tubuh yang sehat, guna kembali engkau mempermuliakan Tuhan. Salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah lupa baca firman Allah dan taruh satu demi satu dalam pikiran kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.